Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 3. Pada video ini, saya akan memaparkan materi tentang filsafat, mulai dari arti, kegunaan, objek, dan metode filsafat. Selamat menyaksikan. Arti filsafat. Kata filsafat berasal dari kata philosophia, atau bahasa Yunani, yang diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, yang biasa kita terjemahkan dengan arti cinta kearifan. Istilah filosofia memiliki akar kata philian, philian yang berarti mencintai, dan kata sophos yang berarti bijaksana. Jadi, istilah filosofia berarti mencintai akan atau terhadap hal-hal yang bersifat bijaksana. Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita pahami dan dapat kita simpulkan bahwa filsafat itu berarti cinta kebijaksanaan. Nah, sedangkan orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan sering disebut dengan filsuf atau filosof. Nah, sumber dari filsafat adalah manusia. Dalam hal ini, akal dan kalbu manusia yang sehat berusaha keras dengan bersungguh-sungguh untuk mencari suatu kebenaran dan akhirnya ia memperoleh kebenaran itu. Proses mencari kebenaran itu melalui berbagai tahap. Di antaranya itu tahap pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirannya. Tentang semua hal. Kemudian tahap kedua, dari berbagai spekulasi disaring menjadi beberapa buah pikiran yang dapat diandalkan. Kemudian tahap ketiga, buah pikiran tadi menjadi titik awal dalam mencari kebenaran atau penjelajahan pengetahuan yang didasari dari kebenaran. Kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, hukum, politik, dan lain-lain. Kemudian kegunaan filsafat. Dengan mempelajari filsafat, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri secara totalitas. Sehingga dengan pemahaman itu kita dapat mencapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Filsafat mengajarkan kita agar terlatih untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, mengkaji sesuatu sampai ke akar-akarnya. Kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Nah, pada dasarnya berpikir filsafat ialah kita berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka untuk memahami segala sesuatu, termasuk memahami diri kita sendiri atau manusia memahami dirinya sendiri. Setiap orang tidak perlu mengetahui isi filsafat. Akan tetapi, orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam membangun dunia, ia perlu mengetahui ajaran-ajaran filsafat. Mengapa? Hal itu dikarenakan dunia dibentuk oleh 2 kekuatan, agama dan filsafat atau filsafat. Nah, barang siapa yang ingin memahami dunia, maka ia harus memahami dunia atau filsafat yang mewarnai dunia tersebut, yang mewarnai dunia ini. Ketiga, filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Studi tentang filsafat dapat membantu manusia untuk membangun suatu keyakinan, keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Nah, dengan pemahaman yang mendalam dan dengan daya nalar yang tajam, maka akan sampailah kepada kekuasaan yang mutlak, yaitu kepada Tuhan. Kemudian objek filsafat. Objek yang diselidiki oleh filsafat ini meliputi objek material dan objek formal. Objek material dari filsafat ini adalah suatu kajian, penelaahan atau pembentukan pengetahuan itu, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada.
Objek materi ilmu filsafat ini mencakup segala hal, baik hal-hal yang konkret atau nyata, jelas, maupun hal-hal yang masih bersifat abstrak ataupun tidak tampak. Objek filsafat material ini meliputi segala sesuatu dari keseluruhan ilmu yang menyelidiki segala sesuatu. Sedangkan objek formal yaitu sifat penelitian. Objek formal adalah penyelidikan yang mendalam. Kata mendalam di sini yaitu berarti ingin tahu tentang segala objek yang tidak empiris. Penyelidikan sains tidak mendalam karena ia hanya ingin tahu sampai batas objek itu dapat diteliti secara empiris. Objek penelitian sains ada pada batas dan dapat diriset. Sedangkan objek penelitian filsafat ada pada daerah tidak dapat diriset, tetapi dapat dipikirkan secara logis. Kemudian metode filsafat. Metode yang dipakai dalam ilmu filsafat ini sebenarnya sangat banyak. Sebanyak para tokoh filsafat atau filosof yang masing-masing tokoh memiliki dan menamakan metode yang digunakannya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Socrates dan Plato. Metode yang mereka pakai mereka namai dengan metode kritis. Metode kritis adalah cara kerja atau bertindak yang bersifat analitis. Metode ini dilakukan dengan cara melalui percakapan-percakapan atau dialog. Socrates ia tidak menyelidiki fakta-fakta, melainkan ia menganalisis berbagai pendapat atau aturan-aturan yang dikemukakan oleh orang lain. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda dan memiliki analisis yang berlainan. Sebagian ahli yang mengelompokkan metode yang dipergunakan dalam mempelajari filsafat ini menjadi 3 macam, yaitu metode sistematis, metode historis, dan metode kritis. Yang pertama dengan menggunakan metode sistematis. Para pelajar akan menghadapi karya-karya filsafat, misalnya mempelajari tentang teori-teori pengetahuan yang terdiri atas beberapa cabang filsafat. Setelah itu, mereka akan mempelajari teori hakikat yang merupakan cabang ilmu lainnya. Kemudian mereka akan mempelajari teori nilai atau filsafat nilai. Ketika para pelajar membahas tentang cabang atau subcabang filsafat, maka aliran-aliran filsafat pun akan terbatas. Dengan mempelajari filsafat melalui metode sistematis ini, maka perhatiannya akan lebih terfokus kepada isi filsafat. Jadi tidak terfokus kepada tokoh ataupun pada zaman serta periodenya. Kemudian metode historis. Metode historis digunakan bila para pelajar mengkaji filsafat dengan mengikuti sejarahnya. Ini dapat dilakukan dengan cara kita membicarakan tokoh demi tokoh menurut kedudukannya dalam sejarah. Contohnya jika kita ingin membicarakan tokoh filsafat atau filosof Thales, berarti kita membicarakan riwayat hidupnya, pokok-pokok yang diajarkannya, baik dalam teori pengetahuan, teori hakikat maupun dalam teori nilai. Kemudian metode kritis. Metode kritis digunakan oleh mereka yang mempelajari filsafat tingkat intensif, di mana para pelajar harus telah memiliki bekal pengetahuan tentang filsafat secara memadai. Dalam metode ini, pengajaran filsafat dapat menggunakan metode sistematis ataupun metode historis. Langkah pertama adalah memahami isi ajaran. Kemudian para pelajar mencoba mengajukan kritikannya. Kritikan itu mungkin dalam bentuk menentang atau menolak paham pendapat dari para tokoh. Namun dapat juga berupa dukungan atau memperkuat terhadap ajaran atau paham filsafat yang sedang dikajinya. Dalam menyampaikan kritik, mungkin mereka menggunakan pendapatnya sendiri atau dengan menggunakan pendapat para filosof lainnya. Selain dengan ketiga metode tersebut, dalam ilmu filsafat dikenal juga dengan metode empiris. Seperti yang dipahami oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume, menurut mereka hanya pengalamanlah yang dapat menyajikan pengertian secara benar.